Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Kadek Indah Lestari Dewi, bisa dipanggil Ibu Indah. Ibu merupakan mahasiswa PKM dari Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap anak-anak selalu dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar. Dan jangan lupa di masa pandemi ini anak-anak harus selalu diam di rumah ya. Yuk kita simak videonya. Kali ini kita akan belajar gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah pada manusia. Ini merupakan pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 5, tema 4, semester 1. Nah, pada penjelasan gangguan pada sistem peredaran darah manusia, kita akan membahas 3 sub. Yang pertama, jenis-jenis penyakit atau gangguan yang menyerang sistem peredaran darah. Yang kedua, penyebab gangguan pada sistem peredaran darah. Yang ketiga, upaya-upaya untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah pada manusia. Jenis-jenis gangguan atau penyakit yang menyerang sistem peredaran darah. Yang pertama ada hipertensi. Hipertensi terjadi ketika pembuluh darah tubuh lebih kecil menyempit. Itu menyebabkan darah memberikan tekanan berlebihan pada dinding pembuluh darah dan memaksa jantung bekerja lebih keras untuk mempertahankan tekanan. Cedera pembuluh darah pada ginjal, otak, dan mata juga dapat terjadi. Yang selanjutnya ada anemia. Anemia adalah rendahnya kadar hemoglobin dalam darah atau berkurangnya jumlah eritrosit dalam darah. Anemia atau kekurangan darah dapat terjadi ketika penghancuran sel darah merah melebihi produksi. Produksi darah merah berkurang atau kehilangan darah akut. Peningkatan kerusakan sel darah merah dapat disebabkan oleh efek sel herediter. Yang selanjutnya ada stroke. Stroke merupakan jenis penyakit yang terjadi karena aliran pembuluh darah yang tersumbat. Penyakit peredaran darah ini membuat sirkulasi darah dan oksigen ke otak tidak berjalan lancar. Penyebab stroke dapat pula akibat pecahnya pembuluh darah pada otak. Pendek kata, penyakit stroke akibat aliran darah tidak sampai ke bagian otak secara memadai. Yang selanjutnya yaitu serangan jantung anak-anak. Serangan jantung timbul pada saat pemompaan darah tidak berlangsung baik. Darah tidak dapat memompa secara maksimal sehingga darah yang sampai ke jantung tidak memadai. Nah, kondisi ini umumnya akibat adanya penyumbatan pembuluh darah. Akibat jantung kekurangan darah dan nutrisi yang membuat otot jantung jadi rusak anak-anak. Bila seseorang mengalami gejala serangan jantung harus mendapatkan pertolongan medis anak-anak. Yang selanjutnya yaitu penyakit gagal jantung. Penyakit gagal jantung pemicunya akibat otot jantung yang tak berjalan baik sebagaimana mestinya. Biasanya ini karena otot jantung mengalami masa lemah yang membuatnya tidak sanggup melakukan pemompaan darah yang dibutuhkan oleh organ tubuh anak-anak. Nah, penyakit peredaran darah ini muncul pada waktu seseorang menderita gangguan jantung serupa. Arteri koroner. Ini adalah suatu penyakit yang penyebabnya akibat saluran pembuluh darah yang menyempit atau mengeras. Hal ini karena bagian dinding pembuluh darah banyak plak yang menempel dan mengeras. Yang selanjutnya ada leukemia anak-anak. Leukemia atau kanker darah adalah peningkatan jumlah eritrosit secara tidak terkendali. Leukemia terjadi saat jumlah sel darah putih abnormal lebih banyak daripada jumlah sel darah putih yang normal. Varises. Varises adalah pelebaran pembuluh darah di betis. Varises terjadi di sejumlah
daerah seperti kaki, kerongkongan. Varises di kaki sejauh ini merupakan lokasi yang paling umum. Ini hasil dari kerusakan katup di vena anak-anak. Gejala berat biasanya otot kaki kram saat berdiri, kaki akan membengkak, pada akhirnya kulit meradang dan menjadi lebam anak-anak. Hipotensi atau tekanan darah rendah. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah anak-anak. Darah rendah atau hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah 90/60 mmHg. Selanjutnya, kita akan membahas penyebab gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Yang pertama, salah satu pemicu timbulnya penyakit yang menyerang peredaran darah adalah kurang bergerak, sehingga badan kurang bugar dan proses metabolisme tubuh tidak berjalan baik. Dengan begitu, setiap hari tubuh harus bergerak seperti melakukan olahraga lari, jalan kaki, bermain sepeda, atau bermain layang-layang. Yang kedua ada merokok. Merokok secara berlebihan dapat mengakibatkan penyakit peredaran darah seperti serangan jantung atau gagal ginjal anak-anak. Yang selanjutnya ada faktor keturunan. Nah, beberapa gangguan dapat terjadi karena faktor keturunan. Misalnya, salah satu orang tuanya menderita suatu penyakit, maka kemungkinan salah satu anaknya dapat menderita penyakit yang sama. Pola makan tidak teratur atau tidak sehat juga dapat menyebabkan gangguan pada sistem peredaran darah anak-anak. Yang selanjutnya, mengalami stres berlebihan. Nah, kita tidak boleh mengalami stres yang berlebihan anak-anak karena dapat memicu terjadinya penyakit. Minum minuman yang mengandung alkohol. Obesitas atau kelebihan berat badan juga dapat menyebabkan gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Yang selanjutnya, upaya-upaya untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama, menerapkan pola makan sehat. Makanan dapat mempengaruhi sistem peredaran darah dengan berbagai cara. Ada jenis makanan yang dapat membantu melancarkan peredaran darah, diantaranya delima, cabai, dan juga sayuran hijau. Konsumsi air putih yang cukup. Kandungan air yang optimal dalam tubuh berfungsi untuk mengatur suhu tubuh agar tetap stabil dan melindungi organ dan jaringan dalam tubuh. Istirahat yang cukup. Nah, dengan kita beristirahat yang cukup dapat membantu agar terhindar dari gangguan peredaran darah. Karena jika kita kurang istirahat dapat memicu terjadinya stroke anak-anak ataupun hipertensi dan detak jantung yang tidak normal. Nah, rajin berolahraga merupakan salah satu upaya untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah manusia. Karena agar lemak yang menumpuk di tubuh bisa terbakar akibat aktivitas fisik. Semakin sering berolahraga, maka semakin sedikit gumpalan lemak di pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lancar. Tidak merokok dan tidak meminum minuman yang mengandung alkohol. Rokok mengandung nikotin yang dapat merusak pembuluh darah dan mengentalkan darah sehingga sirkulasinya terganggu. Sedangkan minuman beralkohol dapat merusak kesehatan hati. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Anak, sekian video pembelajaran dari Ibu. Mohon maaf bila ada kekurangan selama video pembelajaran. Ibu tutup dengan para mesanti. Om Santi.